Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Penuh rindu hatiku mendambakan rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan diri kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan sabda pembebasan-Mu, sembuhkanlah kiranya kami dari kesalahan dan dosa. Perkenankanlah kami memandang Dia yang telah dinanti-nantikan para nabi, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naanam, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayangi. Oleh sebab itu, dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar memberogol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naanam. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku mendapat nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naanam memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naanam. Sebagai persembahan ia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikam emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel, yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku seluruh kepadamu Naanam pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, digoyakkannya pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan
seorang dari penyakit kustanya. Sesungguhnya perhatikanlah dari lidahnya, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyahkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau menggoyahkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadamu, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naanam dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naanam dengan gusar sambil berkata, "Aku angkat setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parfar, sungai di Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dengan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naanam, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naanam dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jiwaku haus akan Tuhan, akan Allah yang hidup. Biarkan aku boleh datang melihat Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Biarkan aku boleh datang melihat Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan di tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke misbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan bergembiralah aku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup.
bilakah aku boleh datang melihat Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Harus diakui bahwa dalam kehidupan kita punya semacam pembagian kelas, diakui atau tidak secara nyata, tetapi sangat umum bahwa ketika kita dalam pergaulan, di dalam perjumpaan dengan orang lain, tanpa kita sadari, tidak dengan bermaksud untuk merendahkan, tetapi kemudian kita membeda-bedakan bahwa orang ini dari kelas tertentu, orang ini dari golongan yang lain. Kalau secara mudah, lalu kita membedakan dari ekonomi, sangat mudah kelihatan. Dan tentu saja dengan adanya perbedaan itu, perlakuannya juga kemudian berbeda. Dan inilah yang kemudian juga seringkali menghalangi kita ketika kita mau berhadapan dengan seseorang. Sudah terbentuk, sudah ada pemikiran, dan yang kemudian pada akhirnya menentukan bagaimana cara kita bersikap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini di dalam bacaan-bacaan yang kita dengar, kita diajak untuk belajar. Bisakah kita melupakan semuanya itu dan melihat bahwa seseorang adalah seorang pribadi yang utuh, yang walaupun ia berasal dari orang tua, dari para pendahulunya, ia tetaplah seorang pribadi yang bebas, yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan apakah kemudian kita bisa menghargai seseorang itu bukan dari mana ia berasal, siapa ia sebenarnya, dan sebagainya. Bacaan pertama mengajak kita untuk merenungkan seorang budak Israel
tawanan seorang anak. Tetapi dengan keadaannya ia masih mau dan mampu untuk mewartakan ada sebuah kabar gembira. Ia menjadi tawanan tetapi kemudian memberikan sebuah kabar kepada Naaman bahwa ada seorang nabi di tempat lain. Dan itulah yang kemudian terjadi. Naaman mungkin juga sama seperti kita, bisa jadi tidak mau mendengarkan pada waktu pertama. Siapa sih dia? Tawanan, budak, dan sebagainya. Tetapi akhirnya ia mau mencoba, dan ketika mencoba pun Naaman masih dipenuhi sebuah pikiran bahwa ia diutus oleh raja dan menghadap raja. Paling tidak ia mempunyai gambaran apa yang harus dilakukan oleh orang lain kepadanya. Ia merasa layak mendapat sebuah perlakuan yang khusus. Tetapi ketika kemudian hamba-hambanya mencoba untuk menenangkan dia, ia kemudian bersedia. Di sini kita bisa melihat bahwa memang pada awalnya mungkin juga seperti kita dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran yang ada. Tetapi apakah kemudian kita mau mengubah itu, melihat ke dalam hati kita, dan kemudian dengan rendah hati menerimanya sebagai tanda dari Tuhan sendiri yang nyata. Tanda-tanda yang diberikan Tuhan tidak melulu berasal dari apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, tetapi dari keterbukaan hati, penerimaan kita terhadap sekitar kita, bahkan mungkin orang yang tidak kita anggap. Bisa jadi itu adalah tanda kehadiran Tuhan yang nyata. Berbeda dengan orang-orang Nazaret ketika Yesus datang, mereka mengakui ada sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika mereka kembali kepada pemikirannya, kepada apa yang mereka anggap selama ini sebagai sebuah keyakinan, mereka kemudian mengusir Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk belajar bagaimana cara untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hati dan pikiran kita. Apakah pikiran, hati, dan pemahaman-pemahaman yang selama ini kita pegang membutakan mata hati kita terhadap kehadiran dan bahkan tanda-tanda Allah sendiri melalui peristiwa-peristiwa dan mereka yang ada di sekitar kita? Jangan-jangan dengan kekerasan hati dan pemikiran kita malah menolak Tuhan sendiri yang hadir bisa dengan segala cara yang Dia pergunakan. Hari ini kita diajak untuk belajar dan memohon rahmat kekuatan Tuhan sendiri agar kita senantiasa terbuka sehingga kemudian tanda-tanda kehadiran Tuhan mampu untuk kita kenali dan kita alami, dan akhirnya kita sendiri pun mampu menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi saudara-saudari kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.